guys, beberapa hari yang lalu di Instagram aku ada yang DM. Katanya kalau dia bikin bolu itu suka bantet. Kalau nggak bantet, pas di oven dia mengembang, pas dikeluarin dia turun lagi. Nah itu kira-kira kenapa ya? Nah di sini aku ada beberapa tips untuk mami-mami pemula yang baking sama seperti aku dan juga remaja putri yang lagi mau belajar baking. Mungkin salah satu tips ini tidak kamu jalankan ketika kamu membuat kue. Langsung aja satu, itu peralatan harus bersih dan tidak ada kotoran atau air. Pastikan semua peralatan yang dipakai itu dalam kondisi kering dan bersih. Kedua, setiap kali membuat cake atau bolu lebih baik telurnya kita timbang terlebih dahulu agar timbangan telurnya itu konsisten beratnya dan rasa atau hasilnya setiap kali kamu membuat kue bisa konsisten. Oh iya, kalau bisa telurnya jangan yang baru keluar dari kulkas, harus yang suhu ruang. Boleh yang baru keluar dari kulkas, tapi harus didiamkan dulu 1 sampai 2 jam di suhu ruang. Yang ketiga, pastikan pengembang kamu masih berfungsi dengan baik. Biasanya saya memakai pengembang SP ataupun baking powder. Saya mengemasnya dengan baik dan tidak terkena udara. Karena kalau terkena udara terlalu lama, pengembang itu bisa jadi kurang baik kualitasnya. Keempat, mentega. Cara mencairkan mentega juga harus diperhatikan. Karena kalau kita mencairkan mentega atau margarin di api yang terlalu besar, itu bisa menyebabkan mentega itu pecah, lemaknya pecah, sehingga kalau kita masukkan, walaupun dia sudah dingin, kita masukkan, itu akan lebih membuat si bolu itu seret dan kurang moist. Sebaiknya digunakan api kecil sampai dia meleleh sedikit demi sedikit. Kalau dia hangat lalu diaduk-aduk, tapi jangan sampai teksturnya seperti air. Cukup kental aja, kental dan itu warnanya masih seperti susu. Mari kita lanjut part 2. Yang kelima, memixer. Biasanya memixer telur dan gula itu harus dimulai dari kecepatan yang rendah dulu. Jangan langsung kecepatan tinggi karena lebih baik secara bertahap. Dimulai dari kecepatan pertama, lalu kecepatan kedua, itu masing-masing kecepatan jarak waktunya sekitar 30 sampai 1 menit. Ketika sudah sampai di kecepatan tinggi, itu kita pasti waktunya agak lama, dan ketika kita mau mematikan mixer, turunkan juga secara bertahap. Ingat ya, jangan overmix, karena overmix itu adalah penyebab terbesar bolu bisa menjadi bantat. Jika mengadon sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, kita melihat adonannya itu kaku, sudah agak kaku dan soft peak atau kental berjejak. Oke, kita turunkan perlahan-lahan sampai ke dalam keadaan mati. Yang keenam, tips memasukkan tepung karena menghindari adonan yang tidak tercampur secara merata. Itu juga bisa menyebabkan bolu menjadi bantat. Yang ketujuh, jika menggunakan spatula, itu usahakan mengaduknya dengan metode aduk balik, seperti melipat. Yang kedelapan, memasukkan bahan cair. Nah, ketika bahan cair akan dimasukkan, biasanya itu proses terakhir, pastikan tepung yang sudah kita masukkan tadi itu sudah teraduk dengan merata dan tidak ada gumpalan-gumpalan tepung di dalamnya. Lalu masukkan bahan cair seperti mentega, santan atau pewarna. Itu dilanjutkan dengan aduk balik lagi. Yang kesembilan adalah panaskan oven terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Yang ke-10, yang terakhir, ketika kita memasukkan adonan ke dalam oven lalu ditutup, jangan sekali-sekali membuka tutup oven sebelum adonannya naik. Menghindari suhu di dalam oven yang tidak stabil itu juga menyebabkan adonan tidak mengembang sempurna. Oke, itu aja tipsnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.